Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para ulama yang telah membina, membimbing umat, membimbing kita semuanya dalam keagamaan maupun dalam kebangsaan. Semuanya memberikan nilai-nilai kesejukan kepada umat, nilai-nilai kesejukan di masyarakat, dan saya harapkan ini juga terus ditingkatkan menjelang pemilu 2024. Karena biasanya kalau sudah masuk ke tahun politik, itu banyak percikan-percikan yang perlu disejukkan. Banyak gesekan-gesekan yang perlu disejukkan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, seluruh jajaran anggota Samawi yang saya hormati. Kita tahu bahwa baru saja kita bisa keluar dari yang namanya COVID-19. Semua negara mengalami dan semua negara merasakan, baik urusan kesehatannya maupun urusan ekonominya. Dan banyak yang belum bisa keluar, kesehatannya bisa selesai, tapi ekonominya tidak bisa menyelesaikan. Dan bahkan, sudah sering saya sampaikan, sekarang ini 96 negara masuk menjadi pasiennya IMF. Artinya ekonominya ambruk. Kita patut bersyukur, alhamdulillah, COVID-nya bisa selesai, ekonominya juga bisa kembali normal. Dan kita dinyatakan oleh lembaga-lembaga internasional masuk dalam 1 di antara 5 terbaik dalam penanganan COVID, kesehatan maupun ekonominya. Karena kalau sudah yang namanya masuk menjadi pasiennya IMF, artinya kalau orang sakit sudah masuk ke ICU. Kalau gagal menangani, artinya akan menjadi sebuah negara yang gagal. Karena sekarang ini yang kita hadapi bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Urusan COVID selesai. Tetapi kita masuk ke urusan yang lain sekarang ini. Ada perang. Ada perubahan iklim. Ada krisis pangan, itu sesuatu yang semua negara merasakan semuanya. Perang, kelihatannya perangnya ada di Ukraina dengan Rusia, sangat jauh sekali dengan kita. Tetapi hati-hati, perang di sana itu menyebabkan semua negara sekarang ini harga pangannya naik. Utamanya yang makan bahan bakunya gandum. Jangan lupa, kita ini juga makan gandum, bukan hanya makanan pokok kita, bukan hanya beras, tetapi juga gandum. Karena import gandum Indonesia sudah mencapai 11 juta ton. Jangan tepuk tangan. Import 11 juta ton kita itu. Karena kita makan mie, karena kita juga makan roti, dan bahan-bahan lainnya yang dibuat dari gandum. Gandumnya dari mana? 11 juta ton tadi. Karena kita tidak bisa menanam gandum di Indonesia. Tumbuh tapi tidak bisa menghasilkan gandum. 11 juta ton dari mana? 30% itu berasal dari Rusia dan berasal dari Ukraina. Sehingga
masalah. Yang kedua yang berkaitan dengan beras, ini problem. Karena negara-negara penghasil beras sekarang ini terjadi perubahan iklim, kemaraunya panjang, panasnya panjang, produksinya, panennya menjadi menyusut. Termasuk di Indonesia juga sedikit menyusut. Akhirnya apa? Yang biasanya mengekspor beras, menghentikan ekspornya, tidak mengekspor beras, dipakai untuk rakyatnya sendiri. Baru saja India stop ekspor beras. Akhirnya apa? Harga beras di seluruh negara, seluruh dunia menjadi naik. Karena juga setelah India diiringi oleh negara-negara lain ikut-ikutan stop. Ini kita harus hati-hati. Hati-hati mengenai ini. Dan problem urusan pangan bukan hanya urusan produksi, tetapi juga urusan pupuk. Kita bisa memproduksi pupuk sendiri. BUMN punya pupuk, pabrik pupuk ada. Seingat saya ada Limaan, ada. Pabrik pupuknya ada, tetapi bahan baku pupuk itu juga berasal dari yang perang tadi. Sehingga tidak bisa terkirim ke Indonesia. Akhirnya apa? Harga pupuknya menjadi naik karena suplai bahan bakunya kurang. Inilah problem-problem yang ke depan akan semakin banyak tantangan, semakin banyak masalah dan problem yang dihadapi semua negara hampir mirip-mirip sama. Tetapi saya meyakini dengan persatuan kita, dengan kerukunan yang kita miliki, saya yakin menyelesaikan masalah itu menjadi lebih mudah. Karena gotong royong, karena kerukunan kita, karena persatuan kita. Oleh sebab itu jangan sampai saya wanti-wanti pemilu 2024, baik itu pilpres, pilihan legislatif, dan berikutnya pilkada, gubernur, bupati, dan wali kota, itu kita menjadi terpecah gara-gara perbedaan pilihan. Jangan. Karena setiap tahun itu selalu ada. Kita itu setiap 5 tahun pasti ada pemilu. Jangan sampai karena beda pilihan menjadi tidak rukun. Jangan sampai karena beda pilihan kita tidak bersatu. Biasa beda pilihan itu. Kadang-kadang pemimpinnya sudah bareng-bareng makan siang bareng, makan malam bareng, ngopi-ngopi bareng, yang di bawah masih ribut. Ini yang harus kita hindari, karena sekali lagi pemilu itu setiap 5 tahun ada. Oleh sebab itu, mari kita jaga persaudaraan kita jaga kerukunan kita jaga ukhuwah Islamiyah kita jaga ukhuwah watoniyah kita jaga ukhuwah insaniyah kita jaga. Beda pilihan itu biasa, beda pilihan itu wajar, dan enggak apa-apa. Saya ingin ada yang maju ke depan. Silahkan tunjuk jari. Sebentar, ini ada pertanyaan. Silahkan tunjuk jari kalau bisa menjawab. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, silakan. Yang ibu-ibu, mbak-mbak,
Jauh di mata, dekat di hati. Yang bisa jawab saya beri sepeda. Salam. Silakan Bu, dikenalkan. Ngadep sana, dikenalkan. Agak sini Bu. Ya, dikenalkan nama. Nama saya Bu Hening Hastuti. Bu? Hening Hastuti. Bu Hening, Bu Hening. Dari tetangganya Pak Jokowi, Sragen. Sragen. Langsung jawab Bu Hening. J. Jauh di mata, dekat di hati. Jawabannya simpel, Pak Jokowi jawabannya. Matur suwun. Ya menurut Ibu mungkin benar, tapi menurut saya salah. Silahkan kembali. Jauh di mata, dekat di hati. Ya boleh. Nama? Nama Imam Nur Ajid, Pak. Imam, Pak. Imam. Ya. Mas Imam. Jauh di mata, dekat di hati. Menurut pengetahuan saya terkait dengan politik, Pak. Enggak ada urusan dengan politik. Jauh di mata, dekat di hati. Tadi udah tunjuk-tunjuk ini sampai sini. Jauh di mata, dekat di hati itu seperti yang orang-orang tidak kita tidak kita bayangkan akan, tapi akhirnya dekat gitu, Pak. Jawabannya hanya satu kata, silakan kembali. Ya, boleh. Jawabannya mudah, cari mikirnya terlalu tinggi banget tadi, nggak ketemu. Assalamualaikum Pak Jokowi. Waalaikumsalam. Ya. Nama? Perkenalkan, nama saya Ulil Albab dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Mas Uli. Nggih. Langsung. Jauh di mata, dekat di hati. Ampedu. Sepeda, Jauh Pak. dari mata, dekat di hati, paling dekat ya empedu, bener. Sepeda Pak Jokowi. Ya. Nah, terima kasih. Ya, langsung sepedanya diambil. Yang kedua ini mestinya kalau para santri harusnya nggak keliru. Nama tempat kota Nabi dimakamkan. Nama Bu? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Umum Yati dari Rangkas Bitung. Bu Umum Yati. Bu Um. Iya. Bu Uum. Langsung dijawab pertanyaan saya tadi. Di Madinah. Dipendemna Nabi Muhammad di Madinah.
Sepedanya diambil. Masih satu. Apa yang selalu bertambah tapi tidak pernah berkurang? Apa yang selalu bertambah tapi tidak pernah berkurang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu? Nama saya Ides Maliani dari Jambi. Halo Jambi. Bu? Ibu Ides. Ides Maliani. Ides. Ides. Ya. Bu Ides. Ya. Bu Ides. Apa yang selalu bertambah tapi tidak pernah berkurang? Umur Bapak. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Silakan diambil sepedanya. Enggak apa-apa, seneng kok. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya sangat senang berada di tengah Bapak Ibu sekalian dan sekali lagi kita jaga bersama-sama pemilu tahun 2024 agar berjalan dengan baik, insya Allah berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan pemimpin rakyat yang sesuai dengan keinginan rakyat, karena memang sekali lagi ke depan dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian. Dibutuhkan pemimpin yang bernyali, memiliki nyali yang tinggi. Dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil risiko, karena yang dihadapi ke depan akan semakin kompleks, semakin sulit, dan semakin tidak mudah. Bayangkan kalau kita memiliki pemimpin, kita ingin mengolah misalnya nikel kita sendiri di sini, kemudian digugat oleh Uni Eropa, kemudian takut dan mundur. Gimana? Sehingga kita ekspornya mentahan terus. Tidak barang jadi yang memiliki nilai tambah yang besar. Padahal yang kita miliki bukan hanya nikel saja. Kita punya nikel, punya tembaga, punya boksit, punya timah, dan lain-lainnya masih banyak yang lain. Yang sudah lebih dari 400 tahun sejak VOC, itu kita ekspor selalu mentahan sehingga nilai tambahnya enggak ada. Nilai ekonominya rendah. Kita baru menstop nikel tahun 2020 saja. Kita digugat oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO digugat. Banyak menteri bertanya pada saya, Pak, ini kita digugat. Ya digugat dihadapi. Carikan pengacara-pengacara yang baik, kita hadapi. Jangan digugat negara besar, kemudian kita mundur, nggak jadi lagi barang ini nanti. Benar enggak? Terus banyak yang bertanya, ini yang mengolah nikel ini kan perusahaan besar. Iya kan? Terus rakyat dapat dari mana? Perlu saya jelaskan. Saat kita ekspor bahan mentah, itu per tahun
nilainya hanya kira-kira 17 triliun. Setelah diolah menjadi barang jadi, besi baja dan lain-lainnya, stainless steel, nilainya menjadi 510 triliun. Sebentar, ada yang bertanya ke saya, Pak, tapi itu yang dapatkan perusahaan. Ingat, kita dapat 17 triliun, itu kan dipungut pajak mereka, pajak perusahaan, pajak karyawan, pajak PPN, biaya ekspor, pajak PNBP, dipungut semua ini. Negara dapat lebih banyak mana? Yang 17 triliun atau yang 510 triliun? Yang 510 triliun kita dapatnya jauh lebih banyak. Masuk ke APBN dari tadi, pajak pertambahan nilai PPN, pajak perusahaan, pajak karyawan, PNBP, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, biaya ekspor. Kalau kita ikut masuk di sana juga dapat royalti, dapat dividen, terus dikumpulin masuk APBN, itu yang dipakai untuk bantuan sosial, bantuan pangan beras, dana desa, dari situ. Supaya kita tahu semuanya, jadi kalau semua nanti bisa diolah di negara kita, kita dapat yang namanya kesempatan kerja, rakyat kita akan mendapatkan kesempatan kerja yang semakin luas. Karena saya berikan contoh, satu smelter, pabrik industri smelter, bisa yang bekerja di situ 70.000, itu kalau satu. Kalau ada 10, 700.000 bisa bekerja di situ. Kalau 100 tinggal dikalikan 7 juta bisa bekerja di situ. Jadi membuka lapangan kerja, sehingga cara berpikir ini yang harus kita pahami. Negara akan mendapatkan income, mendapatkan pendapatan yang semakin banyak. Tetapi kalau kita digugat, kembali lagi tadi digugat, kita hentikan, kita tidak ekspor, digugat oleh Uni Eropa ke WTO. Kemudian kita takut mundur ekspor mentahan lagi ya, sampai kapanpun sudah 400 tahun sejak VOC, ya kita akan mengekspor bahan mentah. Dan kita digugat, tahun lalu gugatan sudah diumumkan, kita kalah. Kita kalah. Digugat, kita kalah. Menteri-menteri tanya kepada saya, Pak, kita kalah. Ya enggak apa-apa, kita hadapi, banding. Nanti kalau kalah lagi, udah enggak ada upaya yang lebih tinggi lagi, enggak apa-apa, industrinya udah jadi. Karena perkiraan saya 3 tahun lagi industri-industri ini sudah jadi semua. Dan disitulah arah kita menuju kepada negara maju. Tapi sekali lagi, dalam 3 kepemimpinan yang akan datang, 2024, 2029, 2034, itu sangat menentukan sekali negara kita ini bisa melompat menjadi negara maju atau negara tidak maju. Sehingga sekali lagi, kepemimpinan itu kita semuanya harus betul-betul teliti dalam hati-hati dalam memilih pemimpin dalam 3 periode kepemimpinan ini. Dan siapapun, kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Karena kita adalah negara demokrasi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan di sore hari ini. Terima kasih atas undangan yang diberikan dalam Rapimnas Samawi pada hari ini, dan saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.